Melanjutkan kisah tentang Simpson yang beberapa waktu yang lalu sudah sempat kita bahas di awal dari pembahasan kita. Kisah Simpson dimulai dari Hakim-Hakim 13 sebenarnya, tetapi Hakim-Hakim 13 tidak banyak berbicara soal Simpson, tetapi bicara tentang kelahiran Simpson itu sendiri. Lebih banyak tepatnya bicara tentang respon dan tindakan Manoah sang ayah terhadap nubuatan tentang kelahiran Simpson. Simpson adalah satu hakim atau satu pribadi yang sangat unik sebenarnya, sebab dia adalah hakim yang terakhir, hakim besar yang disebutkan namanya yang terakhir dari sejarah bangsa Israel. Tetapi buat saya Simpson adalah hasil dari sebuah nubuatan yang pernah dilepaskan oleh Yakub di masa tuanya, yang berkata bahwa dari Dan akan muncul seseorang yang mengadili, menghakimi seluruh Israel, dan satu-satunya orang yang paling bisa masuk dalam nubuatan Yakub adalah Simpson sebagai seorang hakim yang terakhir. Jadi Simpson memang menjadi unik, dia punya kekuatan yang sangat luar biasa berasal dari Tuhan. Tetapi dalam kisah hidupnya, di awal dari kisah hidupnya Hakim-Hakim 14, kita menemukan bahwa Simpson ketika dewasa dalam perjalanannya menuju ke Timna untuk melamar seorang gadis di Timna Filistin, dia berjumpa dengan seekor singa di tengah perjalanannya. Anda lihat dalam kehidupan kita, kita selalu akan berhadapan dengan singa dalam hidup Anda dan saya. Dan kita sudah bahas waktu yang lalu, singa itu dapat berbicara tentang Tuhan sebagai singa dari suku Yehuda, Wahyu pasal 5. Dan di dalam mulut singa selalu kata Simpson ada madu, berarti singa Tuhan ada madu di mulutnya, bicara tentang firman Allah yang menurut Mazmur 119 seperti madu yang menetes. Jadi itu bicara tentang singa pertama dalam hidup Anda dan saya di pertengahan jalan hidup kita, yaitu Tuhan. Maukah kita menemukan madu firman Tuhan dari Tuhan? Singa yang kedua ada dalam suratan Petrus ketika dia berkata, lihatlah lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Berarti iblis juga adalah singa dalam kehidupan kita. Dan madu yang ada dalam mulut sang singa, iblis, kali ini berbeda dengan Tuhan yang bicara soal kebenaran, tetapi iblis madunya bicara soal dusta, manisnya dusta. Yang ketiga kita belajar bahwa dalam Alkitab ada singa ketiga, dalam Amsal itu banyak diceritakan, dan singa ketiga dalam hidup kita adalah bukan hanya Tuhan, bukan hanya iblis, tetapi bisa menjadi manusia. Bisa menjadi manusia. Nah, hari ini kita akan melihat ada satu hal ketika kita pelajari, ketika Simpson kemudian dalam Hakim-Hakim 14 mengeluarkan teka-teki itu di hari pernikahannya, maka beberapa orang yang bertaruh dengan Simpson kemudian membujuk istri Simpson hari itu, perempuan yang dari Timna, untuk memberitahukan kepada mereka teka-teki yang disampaikan oleh Simpson supaya mereka bisa mendapatkan hadiah dari Simpson sekaligus mempermalukan Simpson. Dan dalam ayat Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-16, Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-16 kita menemukan bahwa istri Simpson kemudian menangis, merengek, meminta Simpson untuk memberitahukan kepada dia apa arti teka-tekinya. Dan kita menemukan bahwa Simpson ketika memberitahukan kepada sang istri tentang arti teka-tekinya, sang istri Simpson, pengantin baru, istri Simpson ini kemudian memberitahukan kepada lawan-lawannya apa arti teka-teki yang disampaikan oleh Simpson. Saya tidak akan baca itu untuk menghemat waktu. Dan ketika dia memberitahukan kepada musuh-musuhnya, Simpson merasa dikhianati sedemikian rupa oleh orang yang dia cintai. Sekali lagi, kekecewaan terbesar kita dapatkan bukan dari mereka yang tidak kita kenal, tetapi kekecewaan terbesar selalu muncul justru dari orang yang kita kasihi. Kesakitan terbesar, cinta selalu membawa kita dalam satu posisi di mana kita akan bisa dilukai berkali-kali. Selama Anda mencintai, maka risiko dari cinta, konsekuensi dari cinta adalah Anda menjadi rapuh untuk disakiti oleh orang, dikhianati oleh orang.
Kalau Anda punya orang yang tepat, maka berbahagialah Anda, sebab Anda akan menemukan rasa aman dalam hidup orang itu. Tetapi kalau Anda salah menemukan orang, maka Anda akan menemukan bahwa orang yang Anda cintai, orang yang Anda kasih, justru menjadi orang yang paling menyakiti dalam hidup Anda dan saya. Cinta akan selalu menempatkan kita dalam tempat, di atas tempat di mana kita dapat dilukai berkali-kali. Yesus sangat mencintai kita. Itu sebabnya konsekuensi dari cinta Yesus kepada Anda dan saya orang berdosa adalah dia kemudian bukan hanya disakiti, dia bukan hanya menderita, bahkan dia mati karena cintanya pada Anda dan saya. Oleh sebab itu, Simson mengalami hal yang sama. Simson meramai yang namanya pengkhianatan. Salah satu dari luka hati seseorang dapat disebabkan oleh pengkhianatan. Menurut saya nomor satu, orang dapat terluka, luka hati dapat disebabkan oleh merasa ditinggalkan, merasa dibiarkan. Merasa ditinggalkan dan dibiarkan. Merasa dilepas tanpa pernah punya sebuah pegangan. Artinya abandonment, dia ditinggalkan, dia tidak dipandang, dia kemudian dibuang begitu saja. Dan dalam kasus ini menurut saya, dalam kisah Hakim-Hakim, Yeftala yang paling bisa mewakili abandonment, merasa ditinggalkan. Sebab Yefta adalah anak hasil perselingkuhan sang ayah, kemudian dipandang rendah oleh kakak-kakaknya. Itu sebabnya ketika mereka mau bagi warisan, waktu ayahnya meninggal, mereka membagi warisan, mereka berkata pada Yefta, karena engkau anak haram dari bapak kami, engkau tidak berhak untuk menerima warisan daripada kami. Jadi Yefta adalah hakim yang paling menggambarkan kepada kita merasa abandonment, merasa ditinggalkan, merasa dibiarkan. Daud menurut saya juga mengalami masalah abandonment, merasa ditinggalkan, merasa dibiarkan. Sebab Daud ketika Samuel menyuruh Isai untuk mengumpulkan semua anak-anak laki-lakinya, yang menarik adalah Isai memanggil semua anak laki-laki kecuali satu anak. Siapa anak yang dia tidak pernah panggil? Daud. Dia membiarkan Daud ada di padang rumput mengembalakan, kata kakak kandungnya sendiri, hanya 2-3 ekor domba. Anggaplah satu domba 10 juta, 2-3 ekor 20-30 juta. Di sana padahal ada resiko untuk diterkam oleh beruang dan singa menurut Daud sendiri, menurut kesaksian Daud. Berarti Daud ada di tempat berbahaya hanya untuk demi 20-30 juta. Kenapa hanya 2-3 ekor domba sang ayah suruh digembalakan oleh Daud? Menurut saya, kalau benar ada persoalan antara sang ayah dengan Daud, maka menurut saya supaya tidak rugi terlalu banyak. Kalau dimakan oleh beruang, dimakan oleh singa, Daud juga mati. Paling tidak bapaknya tidak rugi terlalu banyak, sebab paling tidak cuma rugi 2-3 ekor domba. Bayangkan nilai seorang anak dianggap tidak lebih besar daripada 2-3 ekor domba. Daud merasa tersingkirkan, Daud merasa dibuang, Daud merasa tidak berharga. Salah satu yang menurut saya menimbulkan luka hati adalah injustice. Selain rasa dibuang, tidak diperhatikan, tidak dianggap. Yang kedua adalah injustice, mengalami sebuah ketidakadilan dalam kehidupan ini. Dan hakim-hakim yang paling bisa menggambarkan itu adalah Gideon. Sebab ketika Tuhan memanggil Gideon, pahlawan yang gagah berani, salah satu persoalan yang diangkat oleh Gideon, Gideon berkata, kalau Tuhan itu benar ada, kenapa Tuhan tidak pernah menolong kami? Kalau kami pernah mendengar cerita bahwa Tuhan buat mujizat begitu besar untuk nenek moyang kami, mana mujizat itu? Kenapa Tuhan tidak memperhatikan kami? Gideon adalah orang yang lahir dari injustice, merasa tidak adil, merasa diperlakukan dengan tidak adil. Menarik ya, tokoh-tokoh Alkitab yang ternyata Tuhan pakai bukanlah orang sempurna. Tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai seringkali bukanlah orang yang sempurna. Dan saya percaya kesempurnaan bukanlah syarat untuk melayani. Sebab kalau tunggu orang sempurna baru melayani, percayalah nggak ada yang akan melayani. Makanya Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak pernah buat dosa, biarlah dia orang pertama yang ngambil batu untuk menghukum perempuan ini. Saya percaya adalah syarat pelayanan adalah orang yang bersedia untuk disempurnakan. Kalau lihat setiap hakim-hakim adalah gambaran dari mereka yang hancur dari past life mereka, dari hidup masa lalu mereka.
saya menemukan bahwa kesempurnaan bukanlah menjadi syarat dari sebuah pelayanan. Kesediaan untuk disempurnakan, kesediaan untuk dibentuk, itulah syarat dari sebuah pelayanan. Murid-murid Yesus bukanlah orang-orang yang sempurna. Murid-murid Yesus semua adalah orang-orang yang gagal. Tapi Yesus memanggil mereka sebab tidak ada yang mau pakai mereka. Saya melihat bahwa seringkali kita gagal untuk melihat arti pelayanan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, waktu saya baca kisah Gideon, saya baca kisah Simson, saya baca kisah Yefta, saya menemukan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang punya luka masa lalu, tetapi Tuhan pakai mereka sedemikian rupa. Yang menjadi persoalan adalah is not the fighting, but the repair of the fighting. Yang menjadi masalah bukanlah apakah saya punya masalah, tetapi yang jadi masalah sesungguhnya adalah bagaimana saya bisa berurusan dengan masalah yang saya miliki. Itu yang terjadi dengan Simson. Sebab Simson adalah gambaran ketiga dari luka masa lalu dalam kisah Hakim-Hakim. Sebab selain abandonment, merasa dibuang, tidak diperhatikan, tidak dianggap. Yang kedua, injustice, tidak adil. Simson adalah gambaran orang yang punya past life, masa lalu dari betrayal, dikhianati. Sebab dia menemukan bahwa istri yang dia nikahi ternyata istri yang pertama mengkhianati dia. Oleh sebab itu dari Hakim-Hakim 14, Anda masuk ke Hakim-Hakim 15, Anda akan temukan respon atau reaksi Simson terhadap sebuah pengkhianatan. Simson adalah orang yang temperamental. Sekali lagi, Tuhan memakai Simson sekalipun Simson punya luka masa lalu. Tetapi yang Tuhan mau menurut saya bukan engkau harus sempurna dulu baru Tuhan bisa mengurapi engkau. Bukan. Itu sebabnya Anda temukan orang-orang yang diurapi Tuhan. Udah pendeta kok kelakuan begitu. Ya sebab Tuhan memang memakai orang-orang yang tidak sempurna. Persoalannya adalah apakah kita mau disempurnakan dalam sebuah proses. Dan itu yang terjadi dengan Simson. Simson adalah ketika dia mengalami pengkhianatan dalam kehidupannya, kita harus melihat respon atau reaksi Simson dalam hidup ini. Seringkali kita pakai hukum ketiga dari Newton. Maaf bagi mereka yang tidak terlalu suka IPA. Hukum ketiga Newton berkata, untuk setiap aksi selalu ada reaksi. Hukum aksi dan reaksi. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini, sebuah reaksi adalah hasil dari sebuah aksi. Ada sebuah penyebab. Oleh sebab itu ketika masalah muncul, yang paling penting bukan dari keberadaan masalah. Selama Anda dan saya masih hidup, kita akan selalu punya masalah. Tidak peduli Anda benar, tidak peduli Anda salah, setiap orang Anda berjalan dalam kebenaran, Anda berjalan dalam ketidakbenaran, semua orang akan punya masalah. Sebab masalah is the sign of life. Orang yang masih hidup selalu akan punya masalah. Persoalannya adalah tadi saya katakan, bukan adanya sebuah peperangan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki ketika kita ada di tengah-tengah peperangan. Sehingga yang paling penting dalam kehidupan kita selalu adalah sebuah reaksi. Sama-sama bilang respon. Menarik bukan? Ada satu orang nama Yusuf dari tanah Kanaan, seorang pangeran, anak ayah. The son of the daddy, anak ayah. Dari anak pangeran istilahnya. Kemudian dijadikan budak di tanah Mesir. Tetapi di sisi yang lain ada satu bangsa yang diperbudak oleh Mesir, kemudian dibebaskan oleh Tuhan lewat seseorang yang bernama Musa, dikembalikan ke Kanaan sebagai anak raja di atas segala raja. Coba Anda lihat, terbalik ya. Ada Yusuf dari Kanaan pergi ke Mesir, dari pangeran menjadi budak. Sebaliknya ada bangsa Israel di zaman Musa, dari budak dijadikan anak raja, pangeran, dibawa dari Mesir kembali ke Kanaan. Tetapi yang menarik adalah Yusuf justru dari seorang pangeran jadi budak, hidupnya bisa berhasil diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya bangsa Israel dari seorang budak ketika dilepaskan oleh Tuhan, dibawa ke tanah Kanaan untuk mewarisi negeri yang besar, justru gagal dan mati di tengah perjalanan. Satunya dibawa jadi budak, mati. Satunya, hidup, berhasil. Satunya dari budak dikeluarkan bawa ke tanah Kanaan, justru mati di tengah perjalanan.
Justru terbalik, sesuatu yang lebih baik bukannya membuat mereka jadi lebih berhasil, tetapi ketika Tuhan berbuat sesuatu yang baik, justru mereka mati di tengah perjalanan karena persoalan respon. Persoalannya adalah persoalan respon. Saya pernah bahas dengan Anda cukup panjang, kenapa Tuhan berkenan kepada Saul, sementara Tuhan tidak berkenan kepada Daud. Jangan salah mengerti, Tuhan cinta Saul, Tuhan cinta Daud. Tetapi perkenanan Tuhan kepada Daud lebih besar daripada perkenanan Tuhan kepada Saul. Jawabannya sederhana, sebab ketika Saul salah, ditegur oleh Tuhan, tidak pernah mau berubah. Daud salah, ditegur oleh Tuhan, langsung bertobat. Persoalannya Tuhan suka Daud lebih daripada Tuhan menyukai Saul, bukan karena Tuhan pilih kasih, tetapi karena respon yang diberi Daud lebih baik daripada Saul. Dalam hidup ini persoalan yang paling penting adalah persoalan respon. It's not about the fighting, but it's about the repair. Bukan hanya soal pertengkarannya, tetapi soal bagaimana kita memperbaiki sebuah masalah, bagaimana kita menyelesaikan sebuah pertengkaran. Simson dalam Hakim-Hakim pasal 15 dan 16 kita akan belajar melakukan respon, memberikan reaksi ketika dia dikhianati lewat 3 hal yang menurut saya salah. Nomor 1, secara cepat, nomor 1, reaksi pertama dari Simson adalah revenge, membalas dendam. Simson ketika dikhianati oleh istrinya, yang dilakukan oleh Simson adalah dia revenge. Dia membalas dendam. Dalam Hakim-Hakim pasal 14, Anda bisa baca, dia membalas dendam ketika istrinya mengkhianati dia. Hakim-Hakim 15, saking marahnya dia keluar rumah, saking marah setelah emosinya mulai turun, dia balik, ternyata papa mertua sudah berikan istrinya kepada orang lain, karena papa mertua berkata, oh saya pikir kamu sudah gak mau, kalau kamu marah pada saya tolong tenang, ada adiknya lebih cantik daripada kakaknya, silakan ambil adiknya. Dan Simson merasa tersinggung. Dan dia kemudian menjadi marah. Marah, dia emosi, dan waktu dia emosi, dia melakukan sesuatu yang menyebabkan istri dan mertuanya kemudian dibunuh oleh orang lain. Anda lihat ada banyak tindakan kita yang hancur justru karena kita terlanjur emosi. Ada banyak perkataan yang seharusnya tidak kita katakan hanya karena kita emosi. Ada banyak perbuatan yang akan kita sesali sebenarnya di kemudian hari sebab kita melakukan itu karena diiringi oleh emosi. Ada hal-hal yang kita lakukan sebenarnya karena sebuah emosi. Demikian pula dengan Simson, karena emosi dia revenge, dia balas dendam, dia balas dendam, dia balas dendam, dia balas dendam, dia balas dendam. Coba Anda lihat Hakim-Hakim 15 ayat 10 sampai 11. Menurut saya ini satu ayat yang paling bagus untuk menunjukkan bahwa bagaimana Simson terjebak dalam sebuah revenge, balas dendam karena emosi. Ayat 10. Berkatalah orang-orang Yehuda, Hakim-Hakim 15 ayat 10, mengapa kamu maju menyerang kami? Dia bertanya pada orang Filistin. Lalu jawab orang Filistin, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Ayat 11, kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berjumpa dengan Simson, berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi jawab Simson kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Ayat 10, orang Filistin berkata, sebagaimana Simson memperlakukan kami, kami akan memperlakukan demikian pada Simson. Tapi ayat 11, Simson berkata, mereka yang lebih dulu mulai, sebagaimana mereka memperlakukan aku akan memperlakukan mereka. Berbeda dengan Matius 7 ayat 12, Simson berkata, bagaimana mereka memperlakukan saya akan memperlakukan mereka. Tuhan Yesus Matius 7:12 berkata, perbuatlah kepada orang lain apa yang kamu inginkan orang lain perbuat kepada mereka, kepadamu. Anda lihat perbedaan antara pengajaran Yesus dan perkataan Simson adalah Simson hidup dari sebuah reaksi. Sebagaimana orang memperlakukan saya akan memperlakukan orang itu. Kalau orang itu baik pada saya akan berbuat baik pada orang itu. Kalau orang itu jahat pada saya akan jahat pada orang itu. Matius 7:12 tidak mengajarkan demikian. Matius 7:12 berkata,
Kalau kamu mau orang buat baik sama kamu, maka nomor satu, kamu yang lebih dulu buat baik sama orang itu. Simpson hidup dari reaksi, tetapi Tuhan Yesus melepaskan dirinya dari sebuah reaksi. Sehingga ketika orang buat baik, dia tetap buat baik, tapi waktu orang buat jahat, dia berkata tindakan kita tidak harus tergantung dari perlakuan orang terhadap kita. Spider-Man No Way Home. Kita belajar dalam Spider-Man No Way Home adalah baik penjahat dan pahlawan selalu punya kesakitan yang sama. Yang menarik buat saya adalah saya temukan dari Spider-Man No Way Home adalah ternyata penjahat punya pain, punya rasa sakit, punya masalah. Tetapi superhero juga punya masalah. Tetapi mengapa dua-duanya bisa punya masalah tetapi satunya jadi penjahat, satunya jadi superhero? Sebab penjahat ketika punya masalah, dia berkata mulai dari sekarang aku tidak mau disakiti oleh orang. Oleh sebab itu sebelum orang menyakiti aku akan menyakiti orang itu. Kalau kamu menyakiti saya jamin satu hal, saya akan balas kamu. Itu penjahat. Tetapi superhero adalah ketika dia disakiti oleh orang, dia mengalami rasa sakit dari penderitaannya. Dia berjanji satu hal, saya tidak akan biarkan rasa sakit ini dialami oleh orang lain. Oleh sebab itu saya akan melindungi orang lain supaya mereka tidak perlu mengalami apa yang saya alami. Anda jadi penjahat atau jadi pahlawan tergantung dari respon, bukan tergantung dari keadaan yang Anda alami. 2 Samuel pasal 2 ayat 26. 2 Samuel 2 ayat 26. Satu kali terjadi pertengkaran ketika Saul meninggal, maka terjadi pertengkaran hebat, perang saudara antara mereka yang berpihak pada Daud dan mereka yang berpihak pada keluarga Saul. Dan mereka yang berpihak pada keluarga Saul ada di bawah pimpinan jenderal besar Abner. Sementara mereka yang berpihak pada Daud ada dalam pimpinan jenderal besar Yoab. Dan terjadilah pertempuran antara Yoab dan Abner. Satu membunuh yang lain membunuh yang lain. Terjadi pembunuhan demi pembunuhan antara saudara sebenarnya, suku Israel. Dan inilah yang menjadi penyebab peperangan saudara di zaman Daud itu berakhir. Ketika satu kali Abner dalam kesedihan yang sangat besar sebab dia bunuh dan membunuh begitu banyak orang. 2 Samuel 2 ayat 26, tiba-tiba Abner berkata kepada Yoab. Kalau Anda baca, tiba-tiba Abner berkata pada Yoab begini, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya sendiri? Yang membuat Abner sadar adalah ketika dia melihat bahwa ketika mereka saling membunuh, yang mereka saling bunuh bukanlah musuh mereka. Tetapi ketika mereka saling membunuh, tiba-tiba dia sadar, itu saudara kita sendiri. Sebab mereka terjebak dalam perang saudara. Dan Abner bertanya, berapa lama lagi pedang harus minum darah? Kekerasan dibalas kekerasan. Sebab kalau itu terjadi pada akhirnya yang datang adalah kepahitan. Dia bilang, mari kita berhenti di sini. Mari kita berhenti hitung berapa banyak korban. Kita selesaikan sampai di sini. Sebab kita saling membunuh bukan musuh, tapi saudara sendiri. Berhenti. Buat saya pembalasan dendam adalah kesalahan pertama Simpson ketika dia bereaksi terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Yang kedua, ketika Simpson kembali ke Hakim-Hakim 15. Ketika Simpson melakukan yang pertama, revenge, tetapi yang kedua menurut saya, Simpson melakukan yang namanya replacement. Ketika Simpson disakiti dan dikhianati oleh istrinya, yang menarik adalah dia selalu untuk mencari seseorang sebagai pengganti istrinya. Dan yang paling luar biasa adalah dia selalu kembali ke daerah Filistin.
Dia selalu kembali ke daerah Filistin. Kita berpikir bahwa masa lalu tidak ada hubungannya dengan masa depan kita. Anda salah. Masa lalu Anda selalu berhubungan dengan masa depan Anda. Kenapa Simpson ketika mencari pasangan, dia tidak pernah cari di tempat lain, tetapi dia selalu mencari di Filistin? Jawaban saya adalah, jangan-jangan sebab apa yang terjadi di masa lalu, sekalipun itu sesuatu yang buruk, tetapi selalu masih menghantui dan mengendalikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Selama Anda tidak pernah belajar menutup pintu masa lalu, maka Anda tidak akan pernah melihat Tuhan membuka pintu masa depan. Selama kita tidak pernah belajar menutup pintu masa lalu, maka masa depan kita akan selalu sama seperti masa lalu kita. Semoga Anda setuju. Selama Anda dan saya tidak pernah berurusan dengan masa lalu, maka kita akan selalu melihat masa depan kita sama seperti masa lalu kita. Dan kita akan menemukan dalam Hakim-Hakim 15 dan 16, Anda akan menemukan pengkhianatan dan pengkhianatan yang sama. Sebagaimana istri pertama Simpson mengkhianati Simpson, kita temukan dalam Hakim-Hakim 16, Delila yang hari itu mendampingi Simpson pun mengkhianati dengan cara yang sama. Merengek-rengek minta supaya Simpson memberitahukan rahasianya. Unik ya? Maka kehidupan Simpson adalah kehidupan yang terus-menerus berputar. Ketika waktu saya ditanya di radio, menurut Bapak apa arti kutuk? Dan saya berkata, menurut saya kutuk sederhananya saya gambarkan dengan satu kata. Apa itu? Berputar. Sesuatu yang terjadi terus menerus. Satu peristiwa yang sama terjadi terus menerus. Pada orang yang sama, pada keturunan yang sama. Terus menerus. Bahkan saya percaya adalah ketika Tuhan membiarkan Israel berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Sebenarnya adalah bagian dari sebuah kutuk sebab mereka tidak pernah mau mendengar perintah Tuhan. Ulangan 28 berkata, kalau kamu tidak melakukan perintahku, maka kutuk ini akan menyertai engkau. Mereka akan hidup dalam satu kehidupan yang berputar-putar. Selalu ketika dia disakiti di masa lalu dan dia tidak pernah menyelesaikan apa yang terjadi di masa lalu, maka kita temukan Simpson selalu kembali pada lubang jebakan yang sama. Pengkhotbah berkata, keledai pun tidak pernah jatuh pada lubang yang sama. Kita manusia seringkali harus jujur lebih bodoh daripada keledai. Sebab kita jatuh pada lubang yang sama terus-menerus. Yang paling rusak adalah bukan cuma jatuh pada lubang yang sama terus-menerus, tetapi kita seringkali sengaja jatuh pada lubang yang sama terus-menerus. Multiverse. Itu yang terjadi dengan Simpson. Kenapa dia mengalami kegagalan di Timna? Kita temukan dia kembali ada di Filistin. 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 Dan yang paling luar biasa, dia ada di situ buat cari cewek. Dia melakukan kesalahan yang sama terus-menerus. Sebab dia mencoba untuk menemukan seseorang sebagai replacement dalam kehidupannya dia. Tetapi yang menarik adalah ketika dia mencari seseorang, kita temukan dalam Hakim-Hakim 16 bahwa Simpson menjadi orang yang tidak terlalu mempercayai orang. Sebab Delila tanya satu kali, dia tipu Delila. Delila tanya 2 kali, dia tipu Delila. Dia tanya 3 kali, dia tipu Delila. Dan menurut saya terjadilah kasus tipu dan menipu antara 2 orang ini. Sebab kenapa dia salah dalam memilih orang, dia salah dalam menempatkan orang di sampingnya dia. Tuhan membebaskan dia satu titik lewat kejadian yang tidak mudah. Dia dibebaskan dari sebuah hubungan yang salah, tetapi yang anehnya adalah dia kembali selalu kepada hubungan yang salah itu terus menerus. Your connection, koneksi Anda itu akan menunjukkan your position. Menunjukkan posisi Anda. Mazmur 1 berkata, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau Anda lihat orang-orang di samping Anda semua pencemooh, kemungkinan besar Anda adalah orang pencemooh. Satu kali saya temukan ada satu jemaat, saya bilang, kamu mesti hati-hati dengan orang yang kamu kumpul, kamu mesti hati-hati. Sebab waktu itu saya tahu dia sementara ketawa-ketawa dengan temannya, ayo Pak sini. Dan tanpa sadar saya mendengar bahwa joke mereka, candaan mereka kotor. Selesai saya bilang,
Ya, lain kali pilih teman hati. Oh enggak kok Pak, saya enggak suka ngomong kayak mereka. Memang teman-teman saya mulutnya agak kotor. Saya enggak Pak, cuma dengar aja. Saya bilang kalau kamu suka mendengar yang kotor, berarti pikiranmu memang sudah kotor. Sebab orang kotor akan kumpul dengan orang kotor. Orang pesimis akan selalu kumpul dengan orang pesimis. Orang kaya akan selalu kumpul dengan orang kaya. Orang yang optimis akan selalu kumpul dengan orang yang optimis. Kita harus punya lingkup dari pertemanan kita. Artinya bertemanlah dengan semua orang. Tetapi jangan pernah berteman baik dengan semua orang. Artinya hanya orang-orang tertentu yang Anda izinkan untuk punya akses dalam pikiran dan hati Anda. Ada orang-orang yang dimaksudkan untuk dekat dengan kita, tapi ada orang-orang yang dimaksudkan untuk jauh dari kita. Kesalahan kita adalah kita mendekatkan mereka yang harusnya jauh dan kita menjauhkan mereka yang harusnya dekat. Kita harus membangun sebuah koneksi dalam kehidupan ini, sebab koneksi akan menunjukkan posisi kita yang sesungguhnya. Pergaulan yang buruk tidak akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Pergaulan buruk akan selalu menghancurkan kebiasaan yang baik. Sebab kita dibangun dari koneksi kita. Koneksi kita nomor satu menunjukkan posisi kita. Tapi nomor dua, koneksi kita juga menentukan kondisi kita. Apa yang Anda alami hari ini adalah hasil dari koneksi Anda dengan orang lain. Kalau Anda berteman dengan Yunus, maka perahu Anda akan selalu tenggelam. Bukan Yunus. Bukan. Yunus dicerita Yunus. Yunus yang lain. Mengapa Tuhan Yesus punya 12 murid, tetapi ada 3 peristiwa dia memilih hanya 3 murid yang menyertai dia. Yang pertama ketika dia dimuliakan di atas gunung. Yang kedua ketika dia menyembuhkan anak Yairus. Yang ketiga ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kenapa dari 12 ada 3 peristiwa dia memilih 3 orang untuk mengikuti dia. Sementara yang 9 dia suruh pergi menjauh. Sebab saya curiga, saya setuju dengan satu pendeta, dia berkata saya juga curiga, sebab kalau 9 orang lain ini ikut, Yesus tidak akan bisa menyatakan dirinya mulia di atas gunung. Sebab kalau 9 orang ini ikut, maka dia tidak bisa menyembuhkan Yairus. Di rumah Yairus terlihat dengan jelas ketika Yesus mengusir semua orang yang lain dan berkata hanya 3 yang tinggal beserta dengan 2 orang anak perempuan ini. 2 orang tua anak perempuan ini. Sementara lainnya harus pergi. Kenapa? Sebab kalau kita melihat sebuah mujizat, kita harus menciptakan atmosfer iman. Sebab kondisi kita ditentukan oleh koneksi kita. Siapa orang yang berhubungan dengan kita, siapa orang yang kita izinkan untuk memberi akses dalam kehidupan kita. Akses macam apa yang Anda mau terima, itu ditentukan oleh koneksi yang Anda pilih. Koneksi menentukan posisi, koneksi menentukan kondisi, dan yang terakhir koneksi menentukan direction. Arah dalam hidup Anda dan saya. Dengan siapa kita berhubungan. Yesus tidak sembarang pilih orang. Kalau dia sembarang pilih orang di Taman Getsemani di mana dia paling membutuhkan kekuatan. Dia tidak akan suruh yang 9 menjauh. Itu pun sudah dipilih 3, tetap aja tidur. Bayangkan yang 9. Saya takut yang 9 akan melemahkan Yesus. Tapi hari itu dia memilih siapa yang dekat dengan dia. Sebab dia tahu koneksi itu penting. Simpson belajar itu, seharusnya Simpson belajar itu, tetapi yang ada adalah dia gagal untuk melakukan itu. Hari ini ada jalan dalam hidup Anda dan saya, tapi
Ketika Anda alami satu peristiwa, walaupun ada orang-orang yang sangat mengasihi Anda, mau berjalan berdampingan dengan Anda, tapi ada satu masa Anda akan jalan dalam satu jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh satu orang. Sebelah kiri jurang, sebelah kanan jurang. Sehingga tidak ada satupun yang bisa berjalan di sebelah kiri dan kanan Anda. Mereka paling hanya ada di depan Anda, mereka paling hanya ada di belakang Anda. Mereka hanya bisa mengarahkan Anda, mereka hanya bisa mendorong Anda, tetapi mereka tidak bisa ada di kiri dan kanan Anda, tidak bisa mendampingi Anda. Sebab jalan setapak itu hanya bisa dilewati satu orang, sebelah kiri jurang, sebelah kanan jurang. Tapi puji Tuhan ada satu pribadi yang dapat berjalan di atas awan-awan. Tapi yang paling penting bisa ada di dalam hati Anda dan saya. Ketika kita merasa sendiri, ada satu pribadi yang tetap bisa berjalan di samping kiri dan kanan kita. Namanya Yesus. Siapa koneksi Anda akan menentukan kondisi Anda. Koneksi Anda akan menentukan posisi Anda. Koneksi Anda akan menentukan arah dalam hidup Anda. Dan saya ingatkan hari ini, ada Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Silakan mbak-mbak dan mas-mas. Ya, hari kita datang pada Dia. Terkoneksi lagi sama Tuhan, yuk. Terkoneksi lagi sama Tuhan. Sambil teman-teman menyanyikan satu pujian. Anda tidak perlu kembali pada peristiwa masa lalu Anda. Tapi nomor satu, jadilah orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Jadilah orang yang dibentuk oleh Tuhan. Jadilah orang yang dihibur oleh Tuhan. Jadilah orang yang punya koneksi dengan Tuhan lebih dahulu. Sebelum Anda membangun koneksi dengan siapapun juga. Sebab buat saya yang paling penting adalah selama ada Yesus. Walaupun tidak pernah mudah. Tapi saya tahu selama Tuhan Yesus masih berjalan bersama-sama dengan saya, kita akan tetap kuat. Makanya janji terakhir Yesus buat saya yang paling luar biasa sebelum dia naik ke surga. Dia berkata satu janji yang paling luar biasa. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Makanya dia disebut sobat yang setia. Ketika yang lain meninggalkan Anda, dia tetap setia. Ketika hidup terlalu berat, dia tetap setia. Apapun yang terjadi jalan sama dia, dialah sobat yang setia. Yuk mari kita datang pada Tuhan. Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku.
kuasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Hubungan terakhir yang salah dari Simpson adalah seorang perempuan bernama Delila. Simpson berarti matahari, tetapi Delila, kata terakhirnya Laila, berarti malam, kegelapan. Menarik ya. Di situ kita menemukan bahwa terjadi sebuah konflik siapa yang menguasai siapa. Matahari, Simpson, atau Laila, kegelapan malam. Dan hari itu ternyata Laila, kegelapan malam, berhasil menutupi terangnya sinar matahari dalam hidup Simpson. Ada banyak orang yang ditentukan Tuhan untuk berhasil. Dan saya percaya Tuhan mau Anda berhasil. Tetapi karena kita punya koneksi yang salah, Laila, maka Anda akan temukan bahwa justru kemudian setiap rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita terkubur dan hancur. Justru bukan karena Tuhan tidak memberkati, bukan karena Tuhan tidak menepati janjinya, tetapi karena kita ada pada wrong company, kita ada pada pertemanan, hubungan yang salah. Ada orang-orang yang ada dalam hidup Anda dan saya yang memang akan menghancurkan semua visi Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini mari belajar. Yesus tidak semua 12 murid yang paling dekat pun dia tidak buat semuanya menjadi dekat. Dia pilih mereka dengan hati-hati. Dia pilih dengan hati-hati sedemikian rupa. Kenapa? Sebab orang yang kita beri akses dalam kehidupan kita, kepada siapa telinga kita tertuju, kepada siapa hati kita terbuka, kepada siapa pikiran kita berpikir. Orang-orang yang kita beri akses kepada telinga, mata, pikiran, dan hati kita, itu akan menentukan seluruh kehidupan kita. Hari ini kembali lagi, singa mana yang Anda mau dengar? Singa mana dalam hidup ini yang Anda mau dengar? Dan saya berdoa kembali lagi, Anda bukan ketemu dengan Laila, malam yang menutupi terangnya matahari Tuhan dalam hidup Anda. Tapi Anda bertemu dengan orang yang bisa membawa Anda mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Dan betul saya berdoa, Alkitab berkata, orang benar seperti fajar ketika dia terbit sampai pada rembang tengah hari. Rembang itu puncak pada atas jam 12 siang. Kita tahu bahwa si matahari kalau terbit dia akan tenggelam, terbit dia tenggelam, terbit tenggelam. Tapi tiba-tiba Alkitab berkata, orang benar sekali dia terbit, dia tidak akan tenggelam, tapi dia naik sampai pada siang, terang paling terang, panas paling panas, terik paling terik, cahaya paling besar. Disitulah dia mau kita berada. Itu sebabnya saya percaya bahwa hidup orang benar hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Saya tidak peduli dari mana Anda mulai. Apakah Anda mulai dari tempat abandonment, tempat Anda dibuang, tempat Anda tidak dihargai, injustice, tempat Anda diperlakukan tidak adil, betrayal, tempat Anda dikhianati oleh seorang. Tapi hidup Anda harus jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Iman Anda dalam hari ini harus lebih baik daripada iman Anda kemarin, dan iman Anda hari besok harus lebih baik daripada iman Anda hari ini. Janji berkat Tuhan dalam hidup Anda lebih baik hari ini daripada kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah hidup orang benar. Itulah hidup orang benar. Tidak peduli dari mana kita mulai, tetapi kita harus jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Biarkan matahari Tuhan dalam hidup kita bersinar. Janji Tuhan itu bersinar sungguh-sungguh. Jangan biarkan kegelapan malam itu menutupi Anda dan saya. Koneksi. Dan hari ini ada koneksi paling tinggi antara kita dan Tuhan. Manunggal antara Tuhan dan kita. Amin. Jadi satu. Amin. Ambil roti di tangan kanan Anda. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda ini bukan lagi roti biasa,
Tapi inilah persekutuan dengan darah Kristus, dengan tubuh Kristus. Kita jadi satu bersama-sama dengan Dia, menunggal dengan Dia. Kalau Anda percaya inilah persekutuan dengan tubuh Kristus, mari kita makan dengan iman. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syana maya namo, haleluya. Angkat cawan di tangan kanan Anda tinggi. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk keselamatan pengampunan semua dosa manusia. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa? Amen. Tapi inilah persekutuan dengan darah Yesus. Kita jadi satu dengan Kristus, Kristus dalam kita, dan firman-Nya ada dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kalau Anda percaya, mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah setiap tetesan air mata musiknya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mengingat, Tuhan melihat, Tuhan mengangkat, Tuhan memberkati. Sekalipun engkau lupa setiap janji Tuhan dalam hidupmu, tapi Tuhan tidak pernah lupa semua janji yang Dia berikan kepadamu. Satu kali Dia akan mewujudkannya. Matahari itu akan bersinar makin terang dan makin terang dan makin terang. Engkau bukan Simpson yang dikalahkan oleh malam, tetapi engkau Simpson yang sesungguhnya, Simpson yang sampai pada rembang tengah hari. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati hidup nikahmu, Tuhan memberkati anak-anakmu dan cucu-cucumu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati. Angkat kedua tangan Anda dimanapun Anda berada. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai daripada pagi hari ini, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, menjadikan engkau kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan engkau berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.